agar para pemirsa sama-sama bisa melihat bahwasanya dalam hal ini adanya perubahan yang memang tujuannya untuk menjernihkan, untuk memberi maslahat ke air itu sendiri, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, semoga selalu dianugerahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kali ini saya mau menjawab sebuah pertanyaan yang masih berkaitan dengan taharah, yang masih berkaitan dengan bersuci, yaitu bagaimanakah hukumnya mandi wajib di kolam renang. Jadi para pemirsa, seperti yang sering saya sampaikan dalam video sebelumnya, bahwasanya yang bisa mengangkat hadas, yang bisa menghilangkan hadas, baik itu hadas besar atau hadas kecil, hanya air yang suci menyucikan, artinya air mutlak, yaitu air yang suci menyucikan, air yang tidak tercampur oleh sesuatu apapun yang dapat merubah kesucian atau kemutlakan itu sendiri. Selama air itu mutlak, air itu berubah, tetapi berubahnya tidak sampai mempengaruhi status kemutlakannya, maka air itu tetap bisa digunakan untuk suci, seperti mandi wajib atau berwudu. Nah, kolam renang itu suci menyucikan. Artinya, apabila para pemirsa mandi wajib di situ atau berwudu di situ, mandinya sah. Selama air di kolam renang itu tidak berubah sifatnya yang dapat merubah kemutlakan itu sendiri. Misalkan keruh, ya, yang disebabkan karena banyaknya orang yang mandi di situ, akhirnya menjadi keruh airnya. Nah, apabila sudah seperti ini, maka air tersebut sudah bisa digunakan untuk bersuci. Minimal statusnya suci tidak menyucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik itu menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas kecil, yaitu berwudu. Sama tidak berubah seperti itu, artinya tidak keruh, air kolam itu sebagaimana sebelumnya, maka air kolam itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Sebagaimana dengan adanya kaporit yang dicampur di kolam renang sehingga membuat baunya berubah, artinya menyebabkan bau yang tidak enak, maka adanya kaporit yang dicampurkan ke kolam renang itu tidak menyebabkan air yang di kolam renang itu menjadi air yang berubah dari kemutlakannya. Kenapa? Karena kaporit itu dicampurkan ke air kolam tujuannya untuk menjernihkan sekaligus untuk membunuh bakteri yang ada di kolam itu. Jadi bukan untuk merubah status airnya, bukan, tetapi untuk menjernihkan, artinya beri maslahat ke air kolam itu sendiri, sehingga meskipun timbul perubahan yaitu baunya tidak enak, namun air itu tetap bisa digunakan untuk bersuci, baik itu menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Kecuali kalau misalkan meskipun sudah dicampur dengan kaporit, tapi karena saking banyaknya orang yang mandi di situ, akhirnya kolamnya menjadi keruh, maka perubahan itu sudah menyebabkan air berubah dari kemutlakannya sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kesimpulannya adalah para pemirsa yang mau mandi wajib di kolam renang, ya, atau berwudu di situ, sah-sah saja, boleh-boleh saja, dan air itu selama tidak berubah sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi itu masih bisa digunakan. Nanti referensinya akan saya sertakan di sini agar para pemirsa sama-sama bisa melihat bahwasanya dalam hal ini adanya perubahan yang memang tujuannya untuk menjernihkan, untuk memberi maslahat ke air itu sendiri, maka air itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Demikian para pemirsa, semoga bisa memberi manfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.